selanjutnya tentang imam nih, Ya. tentang imam dan makmum. Nah, kapankah posisi imam itu mengucapkan lafaz takbir ketika bangun i'tidal? Apakah ketika bersamaan dia bangun atau ketika sudah tegak berdiri? Ya. Ini juga menjadi kadang tiang di beberapa masjid juga tiang sering melihat kasus seperti ini. Jadi imam itu gerakannya sudah i'tidal berdiri baru dia ucapkan lafaz takbir, sedangkan makmum yang datang masbuk itu di sebelah sana ujung. Dia kira ikut bisa ruku dengan imam, sedangkan imam sudah berdiri dan Sudah setelah takbirnya. Ya. Baik. Mengenai takbir dengan ucapan. Gerakan pengangkat tangan dengan ucapan. Mengenai takbir dengan gerakan turun. Mengenai sami Allahu liman hamidah dengan gerakan naik. Nah ya. Itu untuk hal-hal yang sunnah. Misalnya kita mengucap Allahu Akbar ketika mengangkat takbiratul ihram. Itu ada yang mengangkat tangan. Ada riwayatnya baru Allahu Akbar. Angkat. Allahu Akbar. Kemudian ada juga Allah berserentak antara mengangkat dengan mengucapkan sampai dengan melepas. Nah ini yang paling tepat. Jadi seyogianya setiap gerakan itu kapan kita mulai? Mulailah. Mulai berucap, mulai bergerak. Kapan selesai? Selesai. Begitu kita ruku, kita mau i'tidal. Begitu kita bangun, sami Allahu liman hamidah. Seperti tadi supaya jangan sampai orang menyangka masih ruku. Masih dia di dalam ruku gitu. Padahal dia sudah bangun duluan. Udah berdiri tegak dia baru bilang sami Allahu liman hamidah. Nah, supaya jangan begitu. Nah sekarang, seandainya supaya kita, karena ini ada saja juga, selain kasus yang tadi, kasus di mana makmumnya terlalu cepat. Baru kena Allah saja, baru saja dia bilang Allah, wah brug, duluan di makmum. Terutama ketika kita dari selesai i'tidal sujud. Karena posisi turun ke sujud ini kan kadang-kadang ada yang cepat sekali. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita bilang Allah. Kita berbug. Duluan dia. Nah kalau begitu masalahnya. Boleh di tengah mulainya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Baru kita turun. Allah. Supaya apa? Supaya jangan sampai didahului oleh yang di belakang. Itu. Intinya sebenarnya kan bagi yang makmum di belakang imam melihat bagaimana gerakan imam. Makmum di belakangnya juga mengikuti makmum yang di depan. Sampai dengan yang di belakang ini mestinya patokannya adalah makmum yang di depannya. Bukan suara imamnya. Karena suara imam zaman sekarang sampai kampung sebelah bisa kedengeran. Ya, jadi patokan seharusnya makmum itu sekali lagi adalah kalau makmum pertama patokannya gerakan imam. Sehingga walaupun imam itu andai seperti tadi sudah bergerak baru ngomong, ya dia sudah tahu tidak mungkin akan mendahului imamnya karena dia tahu. Nah, yang di belakang itu saf pertama ini yang menjadi patokannya. Kalau saf pertama belum bergerak, mestinya dia tidak bergerak. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, di dalam masalah kita berjamaah ini, mestinya kalau zaman sekarang ini perlu kita hati-hati juga kayak tadi. Supaya jangan sampai ada sangkaan imam itu masih ruku padahal dia sudah tidak. Jadi ada sangkaan nanti dia mendapatkan rokaat padahal imamnya sudah tegak. Gitu. Maka untuk antisipasi semua itu adalah lihat gerakan imam. Makmum yang di pertama atau saf pertama itu lihat imam. Makmum berikutnya adalah dia akan melihat saf di depannya. Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi seperti tadi. Demikian. Misalnya nih, tentang kasus yang tadi. Kan misalnya kita ada imam sudah rukuk nih.
sudah ruku imam, kita makmum baru datang nih dari belakang ikut ruku. Tapi misalnya ketika kasus yang tadi imamnya telat melapaskan takbirnya itu, takbiratul intiqalnya, dia sudah imam berdiri, kita ruku. Cuman karena kita nggak dengar suara imamnya mengucapkan takbir, ketika sudah berdiri, kita kira ikut bisa mendapatkan ruku. Apakah ketika dalam keadaan yang seperti itu kita dimaaf gitu? Ya. Jadi kita bisa menentukan hal itu dengan perkiraan. Kalau tadi terlalu pendek, ingat, apakah terlalu pendek ini dapat tumakninah enggak tadi kita bersama dengan imam? Kalau seandainya ada keraguan, tambah. Kita enggak dapat rakaat. Asalkan ada keraguan, maka harus tambah. Artinya kita harus mengambil keyakinan bahwa kita tidak dapat rakaat. Jadi setiap gerakan-gerakan yang diragukan di dalam berjamaah atau sholat itu mesti diambil keyakinan, yaitu yang terberat. Kalau tadi misalnya kita ruku, terus sami Allah katanya, saya sudah dapat tumakninah, apa belum nih? Gitu. Terserahlah mau telat awat, yang penting ada keraguan di kita. Nanti ini kita yakini sebagai sholat kita masuk tetapi tidak dapat rakaat. Nanti kita tambah begitu rakaat.